Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang kita jalani pada hari ini. Tak lupa pula kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan bersalawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dakwah saya yang berjudul Sedekah Subuh. Saya akan menjelaskan dari bagian sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa ada paksaan, serta tanpa ada batasan jumlah dan waktunya. Jadi, mau sebesar apapun yang kalian sumbangkan, sekecil apapun yang kalian sumbangkan, di waktu kapanpun yang akan kalian lakukan, selagi kalian niatnya ikhlas, tidak ada paksaan, lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang begitu banyak sekali kepada kalian semua. Kalian yang melakukan sedekah. Tapi, kalau kalian melakukan sedekah cuma karena ingin dipandang orang lain, berniat untuk riya, pasti kalian tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik kan? Dan Allah juga akan tidak suka dengan perbuatan tersebut. Jadi maka jauhilah perbuatan tersebut dan lakukanlah karena niatan yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, masuk aja langsung ke inti materi saya, yaitu sedekah subuh. Sedekah subuh ini adalah sedekah di waktu subuh. Apakah sedekah-sedekah yang lain itu tidak lebih baik daripada sedekah subuh? Bukan tidak lebih baik, diperbolehkan sedekah kapan saja. Tetapi sedekah subuh ini emang sedekah yang paling istimewa, sedekah yang paling diutamakan. Sedekah di waktu subuh ini memiliki keistimewaannya, yaitu ketika malaikat turun ke bumi, mereka akan segera mendoakan orang-orang yang bersedekah tersebut. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, setiap pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi, lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya, ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Dan malaikat satu lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi, dari hadis tersebut, bisa kita lihat keistimewaan yang Allah berikan ketika kita melakukan sedekah subuh. Bayangin, ketika kalian melakukan sedekah subuh, kita didoakan oleh malaikat dan kita juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi, itulah keistimewaan di mana orang berlomba-lomba untuk bersedekah subuh. Dan kita bisa melakukan sedekah subuh itu di rumah dengan cara kita menyediakan yang namanya celengan atau kotak amal yang bisa kita buat sendiri nih di rumah. Jadi kita bisa melakukannya barengan dengan hajat yang kita punya. Misalnya nih saya nih kan lagi sedang kuliah, jadi saya selalu berharap bahwa IPK saya bisa naik tiap semesternya dan saya bisa lulus 8 semester dalam waktu 8 semester gitu. Dan itu bisa kita lakukan dengan hajat tersebut. Yang penting hajatnya hanya satu, biar kita konsen dengan satu hajat tersebut. Dan itu dilakukan secara rutin. Misalnya ini saya bakal ngelakuin setiap 40 hari sekali, saya akan buka celengannya. Walaupun nominal yang kita masukkan itu terbilang kecil, contohnya seperti 1.000, 2.000, atau 5.000. Yang penting itu niatnya dan konsistennya dilakukan. Atau untuk kita nih, seperti kita nih perempuan nih yang ingin mendapatkan amalan di pagi hari, di subuh hari, kita bisa melakukannya juga. Jadi sebelum beraktivitas, kita melakukan sedekah subuh dengan hajat yang kita punya, itu diperbolehkan. Dan marilah kita kejar doanya malaikat yang pertama ini, karena
dari bersedekah subuh ini kita diganti dengan harta yang berlimpah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari kesusahan, diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari bencana untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan dan doa-doa yang diberikan oleh malaikat serta Rasulullah yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi gak ada ruginya kita untuk melakukan sedekah asalkan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, atau dengan hajat pun ya insya Allah Allah kabulkan hajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tuh jangan menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir dan pelit. Jangan sampai kita didoain sama malaikat kedua untuk dibinasakan. Kan serem ya kalau misalnya kita dibinasakan, binasa harta, binasa usaha, kehancuran diri di dunia dan akhirat. Bayangin, kita udah membangun usaha capek-capek dari nol sampai sudah sukses, ternyata karena kita kikir dan pelit, kita tidak mendapatkan berkahnya gitu. Jadi nanti uang yang udah terkumpul itu kita bisa beli menjadi berupa sembako, sarapan pagi untuk orang-orang yang membutuhkan, atau secara uang tunai, atau kalau misalnya ada lebihnya itu bisa diinfakkan ke masjid. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.